Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Saya harap semua teman-teman dalam keadaan terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Fadli, NIM 1701030001 dari kelas S1 Keperawatan 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya terhadap jurnal Evidence Based Practice keperawatan kritis. Jadi teman-teman lanjut, di sini saya menganalisa dua buah jurnal, yang dimana jurnal pertama adalah jurnal nasional dan jurnal kedua itu merupakan jurnal internasional. Untuk jurnal yang pertama, penelitinya bernama Jennifer Setiawan Ikan, Puruhita Minidian, Fasitasari Hertanto Wahyu, Subagio Etisa Adi Murbawani. Sedangkan untuk jurnal kedua, penelitinya bernama Saul Rugelius Gabriel, Villarga Anguelo Anibal, Ariza Guiterres Santiago, La Salvia Diego Rosselli. Untuk tahun penelitiannya, jurnal yang pertama itu tahun 2019 dan untuk jurnal kedua dilakukan pada tahun 2016. Nah, untuk judulnya, pada jurnal pertama itu berjudul Korelasi Defisit Energi dan Protein dengan lama rawat inap pasien sakit kritis di intensive care unit. Sedangkan pada jurnal kedua itu berjudul High Protein Hypocaloric and Internal Nutrition in Critical Patient. Nah, untuk metode penelitiannya, pada jurnal pertama ini menggunakan metode korelasional. Sedangkan pada jurnal kedua itu menggunakan metode studi klinis paralel acak. Nah, untuk waktu penelitiannya pada jurnal pertama itu dilakukan pada bulan April hingga Desember 2019. Sedangkan pada jurnal kedua itu dilakukan Desember 2013 hingga Juli 2015. Sedangkan tadi kan mengenai tahun kan saya catat bahwasannya tahunnya itu 2016. Terkait tahun 2016 itu merupakan naskah pempublikasian naskah hasil penelitian itu pada tahun 2016. Nah, sedangkan untuk tempat penelitiannya pada jurnal yang pertama itu dilakukan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sedangkan pada jurnal kedua itu dilakukan di Rumah Sakit Pontificio Universitas Javeriana Medical School, Bogota, Colombia. Nah, untuk jumlah responden, jurnal pertama itu sekitar 50 responden dan jurnal kedua itu 120 responden. Nah, untuk kriteria responden. Nah, untuk jurnal pertama, kriteria responden atau inklusi pada pasien baru pasca bedah, usianya lebih dari 18 tahun, yang dimana pasien dimulai dengan terapi IN atau PN saat pertama masuk ke ICU, terus mendapatkan terapi gizi dari dokter spesialis gizi klinik. Selanjutnya dilakukan asesmen gizi kurang lebih itu 24 jam setelah pasien masuk ICU dan bersedia ikut dalam penelitian. Pasien yang meninggal selama perawatan di ICU atau pernah dirawat di ICU dalam satu periode perawatan yang sama dieksklusikan dalam penelitian. Nah, untuk jurnal yang kedua, kriteria respondennya itu
responden terdiri dari pasien dewasa, yaitu lebih dari 18 tahun, yang dirawat di ICU dan diharapkan membutuhkan IN melalui tabung nasoenterikal selama setidaknya 96 jam. Pasien yang menerima dukungan nutrisi sebelumnya di rumah sakit yang sama dengan nutrisi perinatal yang bersamaan. Wanita hamil dalam program transplantasi gagal ginjal kronis, ensefalopati, uremik, diabetes, obesitas yang tidak wajar atau perintah yang tidak diresolusi dieksklusikan dalam penelitian. Nah, untuk instrumennya, pada jurnal yang pertama itu menggunakan IMT atau Indeks Massa Tubuh, Score Acute Physiology and Chronic Health Evaluation atau biasa disebut APAC, NRS 2002 digunakan untuk screening. Terus informed consent bagi subjek yang memenuhi kriteria dan bersedia mengikuti. Terus kriteria ASPEN. Nah, untuk jurnal yang kedua itu menggunakan Sequential Organ Failure Assessment atau biasa disingkat dengan SOFA. Nah, untuk cara pengumpulan datanya, pada jurnal pertama peneliti mengumpulkan responden dengan kriteria inklusi yang masuk inklusi yang telah tadi saya sebutkan ya. Selanjutnya pasien akan diberikan, jika pasien masuk dalam kategori atau sesuai inklusi, maka pasien akan diberikan informed consent. Setelah itu pasien akan diberlakukan tindakan sesuai dengan yang telah dirancang oleh peneliti. Nah, untuk jurnal yang kedua, peneliti mengumpulkan responden dengan kriteria pasien dewasa 18 tahun atau lebih yang dirawat di ICU dan diharapkan membutuhkan IN melalui tabung nasoenterikal selama setidaknya 96 jam. Pasien yang menerima dukungan nutrisi sebelumnya di rumah sakit yang sama dengan perinatal yang bersamaan. Wanita hamil dalam program transplantasi gagal ginjal kronis, ensefalopati, uremik, diabetes, obesitas yang tidak wajar atau perintah yang tidak diresolusi dieksklusikan dalam penelitian. Nah, untuk cara pengumpulan datanya, pada jurnal pertama penelitian dilakukan pada 50 subjek pasien pasca operasi yang memenuhi kriteria inklusi di ICU RSUP Dr. Karyadi, Semarang dari bulan April hingga Desember 2019. Karakteristik dari subjek penelitian terdapat pada tabel. Jenis kelamin subjek penelitian sebagian besar adalah perempuan. Data usia subjek 40 tahun dengan lansia. Selanjutnya, setelah screening 43 pasien, 108 dianalisis, tidak ada perbedaan antara kelompok dalam karakteristik dasar penelitian. Dalam kelompok hipokarlik menunjukkan kebutuhan insulin harian rata-rata lebih rendah serta presentasi pasien yang membutuhkan insulin. Tidak ada hipoglikemik yang terjadi. Hanya satu pasien dalam kelompok hipokorsik mengalami intoleransi dengan 7 episode diare pada hari ketiga pendaftaran. Jadi maaf teman-teman, ini ada sedikit kesalahan. Ini merupakan slide hasil dari penelitian ya. Baik, seperti itu, lanjut. Nah, untuk kelebihan jurnal. Pada jurnal ini penulis sudah berusaha menerapkan secara detail
akan disampaikan dalam jurnal sehingga membaca akan mudah memahami maksud penulis. Sedangkan pada jurnal tersebut penulis sudah menjelaskan secara detail mengenai metode. Dan untuk kekurangan jurnalnya, pada jurnal yang pertama ini untuk penjelasan tidak mudah untuk dipahami. Nah, untuk jurnal yang kedua, pada jurnal ini penjelasan tidak mudah untuk dipahami. Untuk kriteria responden pengumpulan data kurang jelas. Nah, untuk rekomendasinya, menurut saya terapi pada jurnal yang pertama ini bisa diimplementasikan pada pasien kritis di Indonesia karena terapi ini mempunyai banyak kelebihan dan maka memakan biaya yang lebih terjangkau. Nah, sama saja untuk jurnal yang kedua. Jurnal kedua ini bisa diimplementasikan pasien kritis di Indonesia karena terapi ini mempunyai banyak kelebihan dan memakan biaya yang lebih terjangkau. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.